hadir itu 300 sama saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Lukman Priyandono ya kan selaku Pak Guru kami, guru saya, pelatih saya di bidang UMKM. Beliau telah banyak memberikan ilmu kepada saya. Meskipun di usia saya sekarang mungkin daya tampungnya, memorinya sudah kurang kuat lagi ya Pak untuk merekamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Amandio dari Aceh dan Mbak Ana, Mbak Petriana ya. Saya lebih mengenal beliau dengan Mbak Ana Kobat yang telah bersedia hadir juga pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membawakan sebuah materi atau memoderator ya Pak. Jadi saya sebagai moderator untuk kegiatan, nanti penyampaian materinya nanti Pak Haji Lukman sendiri yang akan menyampaikan apa itu mikromentor, karena yang sejauh ini mungkin di JBN hanya baru saya yang mengetahui apa itu mikromentor. Ya mudah-mudahan nanti Pak Amandio dan Mbak Ana Kobat bisa menyampaikan dengan rekan-rekan yang lain. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Haji Lukman Priyandono selaku narasumber untuk menyampaikan materinya Pak. Untuk Baik, itu terima pada kasih. beliau saya persilakan. Ya Pak, terima kasih Pak Sopyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang hadir muslim semua ya? Insya Allah Pak, masih sesuai KTP. Kita santai aja ngobrol-ngobrol. Ya, kalau ini pas muslim ya enak, kita salamnya cuma assalamualaikum aja ya. Padahal sudah tak persiapkan ini. Kalau di GBN itu kan macam-macam ya anggotanya ya. Iya. Berbagai macam agama sudah tak siapkan nih, salamnya salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu sudah tak siapin ini. Namo Buddhaya, salam kebajikan itu kan biasanya ya. Ya. Kalau di formal yang acara-acara kenegaraan itu menggunakan salam-salam seperti itu. Ya ada baiknya ya, karena supaya bisa dipahami oleh berbagai macam agama. Baik, ini kita kenalan dulu nih. Mbak Ana Kobat ya. Artinya apa itu? Kobatnya itu apa, Mbak? Nama Bapak biar dapat warisan. Nama orang tua. Nama lengkapnya? Petriana Kobat. Oh, Fitriana. Iya. Tinggal di mana, Mbak Ana? Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah. Ada produk kopinya nggak Takengon tuh? Kopinya banyak, kebunnya aja banyak, apalagi produk kopi. Yang terkenal tuh yang kopi. Gayo ya? Ya itu Takengon. Oh, Takengon itu. Oh, itu spesiesnya ya, apa namanya? Jenisnya yang Gayo ya? Ya, itu yang sudah mendunia itu mungkin. Iya. Ya, dengan cita rasa yang khas. Ya, benar. Kalau kegiatannya apa, Mbak Ana? Kalau sekarang sih belum begitu ini ya, karena masih ininya coronanya, walaupun di sini sekolah udah mulai jalan. Cuman untuk ngajar ya? Biasanya ngajar ekskul Pak Sopyan. Nah, ini karena baru selesai corona masih ya, cuman di sini udah mulai kegiatan belajar itu udah mulai offline. Ya. Jadi mulai ngajar itu baru habis Lebaran karena puasa di sini libur, Mas. Materinya apa yang diajarkan? Materi ngajar tari-tari tradisi. Oh, siap. Oh ya, ini budayawan ya, seniman, saya lupa. Saya ngajarnya biasa bertemu dengan UKM gitu. Jadi
Ini sekarang saya ngadepin budayawan ya, seniman ya. Ya. Iya, iya. Kalau Pak Sopyan itu terkenalnya Sopyan Gambus. Ya benar Pak Sopyan ya. Senengannya gambus ini, senengannya musik gambus Malaysia gitu ya. Iya Pak. Hmm, Benar sekali Pak. Ya, termasuk pengrajin Walaupun alat seni juga. walaupun nggak piawai. Kemudian kalau Pak Amandio, nama aslinya siapa Pak? Saya Julfikar Ahmad, Pak, nama aslinya. Ahmad. Di daerah saya, kalau orang sudah menikah, Ya. itu biasanya dikasih nama berdasarkan nama anaknya. Jadi anak saya yang paling besar namanya Dio, maka saya dipanggil bapaknya si Dio. Itu Ahmad itu artinya bapaknya. Oh, Bapak Dio. Iya. kalau saya Pak- Mama Nami. Mama siapa? Mama Nami. Mama Nami. Jadi kalau di Aceh, di Gayo itu namanya manggil Perinan, namanya Perinan. Iya. Artinya Jadi apa? kalau Ya. kalau saya jadinya Inenami karena Mm-mm. perempuan, jadi Inenami. Tapi kalau laki-laki Aman gitu. Aman. Oh, Kalau julukan-julukan ya. perempuan Inen gitu. Kalau Pak Sopyan kok pakai Bu Supian apa artinya itu, Pak? Panggilan- Busu itu artinya paman, Pak. Oh, paman. Paman Uncle, sama ya. aja istilahnya. Kalau kita panggil biasanya kan kalau umumnya kan Pak gitu. Jadi kalau Iya, di iya, kotanya busu itu atau tua, orang yang dituakan. biasanya. Bu Supian. Jadi ya. Iya, busu pian. Namanya Sopyan dipanggil Ya, kalau ambil di Jawa ujung aja, Pak pian. Pak Lek ya. Pale, Pale. ya, benar. Pak Lek Benar. Om. Ya, Pak Om Lek. Sopyan ya, Bu Supian. Hmm. Baik, ini teman-teman seniman semua ya. Ya, insya Allah. Masih. Kalau Mbak Ana ini tari. Kalau Pak Amandio, Kalau saya sebenarnya lebih ke ini, sudah hampir pensiun, Pak. Jadi saya cuman mendampingi anak-anak muda nih. Anak muda yang mau gerak, yang mau melakukan sesuatu, ya tinggal saya dampingi gitu. Mereka pinginnya apa, gimana, ini aja lah. pendamping ya, pendamping. Sudah pendamping lah begitu. Tapi kegemarannya atau passionnya di apa, Pak? Kalau saya di bidang sejarah, seni apa? sejarah, Di? Pak. Di Oh, sejarah. sejarah, historis ya, history. Baik. Kalau background-nya dulu apa, Pak? Teknik, Pak. Teknik. Gak nyambung. Nggak nyambung ya, Pak? Aduh. Nggak nyambung ya, Pak? Aduh. Kasihan gelarnya. Tapi Saya sama dengan saya berarti. Saya tuh jurusan teknik kuliah di teknik kimia jurusan sejarah, Pak. Gak nyambung. Sama Nggak dengan nyambung. saya. Jauh banget meleset. Sama dengan saya, S1 saya fisika. Ya, fisika. Jurusan yang saya ambil itu ada tentang instrumentasi, jadi ada IT-nya. Terus saya ngajar di IT. Tapi 2010 saya beralih ke sosial, jadi ke pendampingan CSR gitu kan. Kemudian ya hubungannya dengan sosial lah. Jadi dari sains sekarang berhubungan sosial, jadi beralih. Ternyata passion saya bukan di sains. Ya, betul. Ternyata passion sama. saya Iya, baru iya. ketemu di 2010 itu sosial gitu loh. Wah, salah jurusan. Saya dulu ikut kuliah itu berarti hanya tren saja ya. Oh, insinyur, jadi insinyur kan. Jadi ini kan dulu orang tua kita begitu ya. Kerenan ya, Pak. Kenapa? Keren-kerenan. Berdasarkan kekerenan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke anak kita, anak-anak muda. Memang harus ada yang mengarahkan. Dulu itu ya orang tua sibuk gitu kan, terus saya ambil jurusan SMA ya berdasarkan seenaknya gitu kan, terus kuliah ya trennya anak-anak kemana nih? Oh, insinyur atau ke sains ya, saya daftar ke situ gitu. Jadi nggak sesuai dengan potensi yang ada. Nah, itu yang sekarang menjadi jadi masalah utama itu di anak-anak kita ketika kita tidak mendampingi dan mengarahkan, itu jadi masalah.
Karena ketika sudah besar atau sudah dewasa seperti ini baru tahu esensinya ternyata nggak dapet gitu ketika kita belajar atau kuliah dulu. Iya, betul. Jadi asal ya gugur kewajiban menyenangkan orang tua, meskipun itu berpahala ya menyenangkan orang tua, tapi kan harusnya ada manfaat bagi diri kita gitu ya. Terus kalau ngobrol-ngobrol mengenai budaya ini Pak Amandio ya, apa sih kendala-kendala yang dihadapi Pak Amandio dalam menjalankan fungsi pendampingan? Ini advokasi, saya bilangnya advokasi Pak. Iya, betul. Advokasi itu pendampingan terhadap pelaku ataupun pekerja seni gitu ya. Kendalanya apa Pak kira-kira Pak? Jadi saya sebenarnya terjun secara langsung itu baru 2-3 tahun belakangan lah. Ya. Yang menjadi passion saya adalah macam mana caranya supaya kebudayaan itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi para pelakunya. Jadi misalnya katakanlah seperti Anak Obat ya. Anak Obat dia koreografer, tapi kita tahu bahwa untuk pementasan sebuah karya seni itu seringkali biaya produksinya cukup besar, Pak. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya mereka nari, untuk mementaskan sebuah tarian mereka butuh waktu sekitar 10 sampai dengan 20 hari minimal. Nah, 10 sampai 20 hari minimal mereka untuk memproduksi itu tentunya mereka harus minimal ada aqua, ada sedikit kudapan atau apa begitu, termasuk ongkos ke tempat pelatihan. Nah, ketika mereka mentas, kemudian ternyata seringkali itu nggak imbang, nggak impas. Sehingga ini kan tentu antara biaya produksi dengan produk yang mereka jual itu seringkali jauh dari harapan, sehingga para seniman kita itu banyak yang nggak bisa hidup. Akhirnya kita lihat sekarang banyak seniman-seniman itu adalah seniman-seniman yang kerja sendiri, nyanyi sendiri, kemudian barangkali kesenian-kesenian yang lain. Sedangkan kesenian-kesenian yang dalam bentuk grup itu hampir di mana-mana itu bermasalah. Karena biaya produksi tadi yang terlalu mahal, yang tidak imbang dengan pemasukannya. Nah, berdasarkan itu saya coba melakukan pendekatan ke kawan-kawan, gimana caranya supaya mereka juga bisa memproduksi hal-hal lain di kesenian, terutama untuk ketahanan budaya. Tapi sebelumnya saya mau cerita latar belakang dulu nih, Pak Lukman. Boleh, silakan Pak. Waktu saya muda dulu, Pak, saya itu salah satu penggemar film-film Hollywood. Sama jadi dengan saya. Saya kadang-kadang bela-belain masuk ke karena nggak punya cukup uang untuk beli tiket. Kadang-kadang saya nontonnya dari belakang layar, nyelip-nyelip, semoga nggak ketahuan sehingga saya bisa nonton walaupun dengan kondisi sangat tidak nyaman. Nah, hasilnya Pak, sekarang saya itu di kepala saya apa saja produk Amerika itu bagus, Pak. Pesawat Amerika itu bagus, orang Amerika itu pinter, kemudian berbagai macam produk kalau udah ada label Amerikanya bagus. Nah, berarti cuci otak ini udah brainwash. Ya, itu yang saya rasakan, Mbak. Nah, kemudian di generasi saat ini saya lihat anak-anak saya, anak-anak muda, mereka itu kok sepertinya terperangkap dengan cerita yang sama dengan saya. Mereka sekarang terperangkap dengan urusan Korea. Ya. Mereka akan beli Korea style. Kain Korea. Mereka akan beli. Kalau kita kasih merek tempe Korea laku, Pak. Nah, jadi nampaknya kebudayaan ini masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian. Nah, seperti yang Pak Luman sebutkan tadi, bahwa daerah kita terkenal dengan kopi gayo. Gayo itu kebudayaan. Ya. Kalau kemudian gayonya kita tidak bisa tampilkan sebagai sebuah produk yang bisa dijual, tentunya gayonya malah punah. Nah, oleh karena itu, saya ingin mendorong semua teman-teman yang ada di Gayo, di Takengon. Saya tinggal satu kota nih,
di Takengon, di beberapa daerah lain yang subetnik Gayo, itu ingin memunculkan kebudayaannya dengan tujuan supaya lebih banyak lagi produk-produk yang bisa mereka jual. Jadi saya ingin kalau di Gayo nanti ada produksi katakanlah kentang, saya ingin juga punya nama kentang Gayo. Kalau nanti ada nasi goreng Gayo. Sehingga seluruh produk ekonomi itu kalau di label dengan identitas budaya, barangkali akan jadi lebih bagus. Nah, kalau ini bisa jalan, maka teman-teman seperti penari, mereka yang selama ini ada kesenian yang lain, ini yang mestinya kita bisa jual juga dalam bentuk pementasan untuk menutupi seluruh biaya produksi mereka gitu. Jadi kalau ini bisa sinergi seperti itu, barangkali kebudayaan kita, baik dia bentuknya, kalau definisi budaya ya Pak, definisi budaya kalau saya merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 itu, sebenarnya yang dimaksud dengan yang ingin dimajukan di kebudayaan itu ada 10 hal. Jadi ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional kita sebagai contoh barangkali kita punya obat-obatan tradisional. Nah, di obat-obatan tradisional saat ini yang muncul di pasar itu justru mereknya Habatus Sauda. Yang muncul mereknya justru madu Arab, padahal datangnya dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian datangnya itu adalah jintan. Kenapa kita tidak bisa jual misalnya kunyit Kalimantan, jahe Gayo. Nah, ini saya ingin memunculkan hal seperti itu yang terkait dengan kebudayaan. Tapi sekarang justru dengan tidak bermaksud saya rasa kita sebagian besarnya adalah Islam. Kenapa harus justru budaya Arab yang dimasukkan ke dalam produk kita yang kemudian dijual gitu? Padahal kan kalau kita tidak minum Habatus Sauda kan kita tidak dosa ya. Secara agama ada ketentuan. Tapi ternyata ini kemudian menjadi image di pasar bahwa ini bagus, ini harus diminum begitu. Ya. Lah, kalau kita itu tadi berarti yang terkait dengan pengetahuan tradisional sebagai salah satu contoh. Kemudian ada teknologi tradisional. Teknologi tradisional kita banyak. Pak Sopyan dia coba buat dengan arennya. Nah, ini kan sebenarnya juga produk, tapi ketika Pak Sopyan itu cuma menjual aren Sopyan, lakunya itu cuma di sekitar rumah, Pak. Tapi mestinya Pak Sopyan bisa menjual arennya itu dengan aren suku Pak Sopyan di Kalimantan apa. Nah, untuk bisa itu, ini yang mestinya kita munculkan ciri khas saya apa sih? Seperti saya tadi di awal saya sebutkan, di otak saya itu ada Hollywood, kemudian di otak anak-anak muda sekarang ada Korea. Kok kita nggak bisa ya mengintroduksi hal yang sama? Nah, ini dasar inilah kemudian saya melakukan pendampingan kepada kawan-kawan, terutama ya juga untuk mendorong terjadinya transformasi. Ya, saya ingin kawan-kawan seniman, kawan-kawan budayawan yang ada di daerah Gayo itu bertransformasi ke era revolusi industri 4.0 itu. Nah, ini yang walaupun dengan agak-agak bingung sendiri. Mulainya dari mana? Tapi udah kita coba dorong gitu, Pak. Siap. Itu kira-kira ceritanya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Aman Dio ya. Ini bapaknya Dio ini. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, nanti kita bahas Pak permasalahan satu persatu. Saya izin untuk memperkenalkan diri dulu, nah supaya teman-teman kan semakin kenal dengan saya ya. Kalau dengan Pak Sopyan, beliau ini sudah terkenal karena ketuanya ya. Iya Pak. Ketuanya. Bentar, saya share dulu. Oke. Tulisannya kecil-kecil. Ya, saya cerita aja. Nah, sudah nampak ya? Ya. Ya, jadi nama saya Lukman Priyandono. Kebetulan hajinya saya tahun 2008, Pak. Haji tahun 2008. Saya aslinya itu kelahiran Malang. Tapi tinggalnya sekarang di Samarinda. Kelahiran Malang, Jawa Timur ya. Ini ada
ada teman-teman yang dari Jawa Timur atau dari Jawa? Ini ada Pak Suharno ya. Pak Suharno dari mana, Pak? Pak Suharno. Tadi ada sebutan Pak Suharno atau Pak siapa tadi? Yang baru Dari masuk. namanya sih Banyuwangi jawab. saya, Jawa ya? Dari mana, Pak? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, Banyuwangi. Jawa Timur. Wah, sami Ya. Pak. Kulo Malang, Pak. Arema, Rek, kulo Arema. Jadi mulai lahir tahun 73, usia saya berarti hampir 50 ini, 48 lah. Sudah punya cucu 1 saya. Tapi tampangnya kayak 17 Masih tahun muda. ya. Casingnya. Dulu menikah itu umurnya muda sekali, jadi baru semester berapa ya, tahun 92, semester 2 saya udah punya anak gitu ya. Betik Pak, saya betik Pak, betik asli. Jadi mulai SD ranking terus ya, sampai kuliah juga ranking, beasiswa juga, tapi om betik gitu. Jadinya ya, karena orang betik itu banyak keunggulannya ya, pengalaman belajarnya lebih banyak gitu. Terus kemudian kita bisa sharingkan kan gitu. Kayak saya tinggal di Samarinda sejak tahun 2006. Terakhir saya tinggal di Jogja karena nenek moyang saya itu dari Mbah Putri saya itu dari Bantul ya, dari Jogja. Jadi saya dapat istri orang Jogja dan saya tinggal di Jogja sampai tahun 2006. Di 2006 ada peristiwa besar, semua orang pasti tahu. Gempa Jogja ya, 2006. Jadi saya termasuk korban, ya, saya membantu korban-korban gempa di Jogja itu ya. Nah itu tahun 2006 saya baru pindah karena ada mertua di sini di Kalimantan Timur di Samarinda ya. Mertua saya bilang pindah aja di sini karena tanahnya lebih stabil gitu. Nggak ada bencana, paling bencana banjir sama kebakaran ya Pak Sofyan ya. Banjir kebakaran itu hari-hari. Tapi tanahnya tanah tua gitu kan, lebih stabil. Terus di sini banyak emasnya ya, emas hitam. Jadi saya 2006 saya baru pindah, kemudian saya bekerja karena saya sudah tahu sejak tahun 2000-an saya bekerjanya sebagai instruktur ya. Di IT ya, instruktur di Mixindo. Saya pernah di Jakarta, Jogja, dan Surabaya untuk instruktur ya. Materinya ya macam-macam materi IT ya. Kemudian pernah juga di Bill and Melinda Gates Foundation Jakarta, itu ada program Perpuseru. Nah ini CSR ya, CSR, Corporate CSR, apa ya? Corporate Social Response ya. Respon ya. Ya, pokoknya gitulah. Nah, saya sudah bergelut itu di tahun 2000 berapa ini? 2012 ya. Kemudian saya punya yayasan pendidikan juga. Makanya saya konsennya sekarang ke pendidikan CSI di Yogyakarta. Saya mendirikan itu. Alhamdulillah ini sudah dibeli ya. Dibeli orang gitu ya, dibeli oleh Bupati Kulon Progo. Jadi saya tidak memiliki lagi, tapi saya yang foundernya saya, yang mendirikan saya. Jadi kalau pengusaha itu ujungnya adalah usahanya laku dijual. Itu kalau saya bilang di UKM. Kalau teman-teman bikin usaha terus usahanya berkembang, pesat terus dibeli ya. Value-nya valuable-nya tinggi, terus laku dijual, nah itu sukses bisnisnya. Ya, punya saham dan sebagainya. Kemudian yang hubungannya dengan Pak Sofyan, saya bertemunya di Mini University, Bank Indonesia Kaltimpreneur ya. Saya ditunjuk sebagai komisioner di Mini University Bank Indonesia. Jadi sebagai konsultan lah dan sebagai penasehat kegiatan pembinaan UMKM. Kemudian saya juga
punya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Citra Syariah Indonesia, saya ketuanya, dan konsennya adalah membantu teman-teman UKM yang terlilit utang. Nah, ini karena banyak teman-teman kami di UKM ini kita sudah bantu usahanya, tetapi ternyata tidak maju. Karena apa? Kaki kirinya digandoli ya, dibebani utang, kaki kanannya mau maju kan tidak bisa. Harusnya dilepas satunya sehingga dia bisa melangkah. Itu kami konsen di membantu UKM yang terlilit utang, karena kami kan hubungannya sama Bank Indonesia. Jadi ini kamu urusannya sama BRI ya, tinggal BRI-nya dipanggil ke BI gitu kan. Itu ekstrimnya gitu ya. Tapi saya tidak ngajari untuk memplang utang. Cuman kan karena pandemi saat ini kan banyak teman-teman yang lagi terpuruk, jadi harus dibantu relaksasi. Istilahnya relaksasi. Relaksasi itu ya penundaan pembayaran lah sampai tahun 2022 ya. Menurut Presiden Jokowi itu instruksinya sampai 2022. Nah, itu tidak semua bank menjalankan itu, makanya kami bantu untuk menjelaskan. Saya minatnya itu di bidang leadership, ya, motivasi, manajemen, dan public speaking. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan saya untuk urusan negosiasi dengan pemerintah dan sebagainya, supaya kita setiap negosiasi bisa menang gitu ya. Mengajukan proposal biar disetujui bagaimana gitu ya. Itu penting banget karena budaya ini kan juga harus diperhatikan terutama oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat tentunya ya, diterima. Gitu. Kemudian saya juga ini banyak banget, ini nggak usah disebutin satu-satu. Yang penting saya juga ngajar di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi frame-nya juga frame agama gitu ya. Untuk ngajar kewirausahaan. Nah, itu sekelumit tentang saya ya. Jadi teman-teman bisa memahami dan berkenalan. Oke, saya lanjut lagi untuk perkenalannya dengan Pak Suharno. Pak Suharno, aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Boleh diceritakan, Pak Arno, Pak? Silakan, Pak. Suaranya di unmute dulu, diklik speakernya, ya. SG tahun 87. Iya. Selain itu, di rumah mengelola sanggar tari. Ya. Sanggar tari itu saya dirikan juga tahun 87 setelah saya diangkat menjadi PNS. Begitu, Pak. Oke, siap. Jadi selama Pak Suharno menjalankan aktivitas sanggar itu ada masalah yang dihadapi enggak, Pak? Kalau dulu ya sulit mencari murid. Setelah saya dirikan sanggar itu sulit mencari latihan gratis saja sulit mencari murid. Lah sekarang muridnya sudah banyak. Iya. Sekarang sudah berbayar. Anak-anak itu latihan baik, tapi muridnya banyak, enggak seperti itu. Pelatihnya tari ada berapa orang, Pak? Saya sendiri dengan anak saya. Kebetulan saya dulu sekolah di STKW Surabaya, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Oh, Wilwatikta, ya. Kalau saya ini kan alumni Taman Siswa, Pak. Jadi Taman Siswa, SD saya di Taman Muda, Taman Siswa di Malang sana ya, di Turen, di desa, Pak. Jadi saya dulu ujian akhir SD itu, kalau nggak salah menari, kalau nggak salah. Itu menarinya nari dari Banyuwangi itu apa, Pak? Yang biasa tari untuk cewek apa cowok, Pak? Ya, cowok cewek itu nari apa itu namanya? Gandrung. Tari itu semi modern ya berarti ya. Kalau perahu layar itu apa? Lagunya ada perahu layarnya itu saya ingat.
Nah, itu ya semi modern itu campur sarian, Pak. modern ya. Oh iya, iya. Terus saya gamelan juga itu di SMP saya diajarkan gamelan. Nah, seperti itu saya basicnya memang dari kakek saya itu pekerja seni juga. Nah, ini baru saya ceritakan, Pak Sofyan belum tahu juga ini. Kakek saya dari Kediri, tinggal di Malang, pekerja seni ketoprak, Pak, ketoprak. Jadi di Turen itu ada panggung kayak gedung itu untuk sasana budaya ya, kayak begitu. Nah, kakek saya itu penggemar ketoprak dan wayang. Jadi beliau selain bermain juga berbisnis menyewakan lighting sama dulu itu sound system, ada nggak ya? Yang jelas lighting itu bisnisnya kakek saya itu. Iya, ya. Ya, terus jadi ada darah seni dan saya mulai SD itu sukanya juga menggambar sampai tingkat kabupaten tuh juara melukis ya. Sampai sekarang saya pakai. Karena ternyata melukis itu bagi seorang laki-laki ini ya, seorang leader. Nah, nanti yang anak-anak yang mau jadi pemimpin itu kalau bisa menggambar ya, itu bisa memvisualisasikan atau membayangkan visi dan misinya itu dengan jelas. Saya dapat manfaat itu ketika saya seneng gambar gitu ya. Ternyata menggambar itu ternyata bisa menggambarkan visi dari hidup itu lebih jelas. Saya pingin apa, saya kepingin jadi apa, itu bisa digambar dan dilukis dengan jelas gitu ya. Nah, makanya anak saya itu kalau yang laki itu saya wajib harus bisa gambar itu, melukis. Gitu. Kalau tari kebetulan kalau SMA saya ikut di situ ada wayang orang, Pak. Wayang orang kalau di Turen itu ada karena kita tinggal di Perindustrian Angkatan Darat di Turen, Malang ya, Jawa Timur. Itu ada sanggar-sanggar juga di apa? Kalau sekarang sudah nggak ada. Dulu itu dibiayai juga oleh perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini mengapresiasi pekerja seni, kemudian dia diangkat sebagai pegawai. Jadi dia sudah nggak ada apa namanya kesulitan untuk kebutuhan pokok gitu kan, karena dia pegawai, kemudian dia bisa mengajarkan ataupun melatih tari ya. Kebetulan di situ ada wayang orang gitu ya. Kalau saya kan badannya besar, saya di dapur itu jadi Werkudara ya. Werkudara itu Bima ya kalau di Ya, Bima. Nah, Werkudara itu Pak saya, Pak. Sing ono kukune iku, Pak. Wah, itu Ya. saya nari, seneng saya. Makanya kalau saya ketemu sama teman-teman pekerja seni begini ini senengnya luar biasa ini. Bisa frekuensi saya bisa nyambung gitu ya. Memori-memori saya gitu ya. Meskipun sudah lama saya tidak menari Jawa. Lanjut yang baru bergabung di sini ada siapa ini? Weli Sanggar apa nih? Sanggar Permata Hati. Ya, Bu Weli ya tadi ya. Boleh berkenalan Bu Weli? Atau dari Sarampak Studio? Sarampak Studio diwakili siapa? Ya, silakan Mas. Siapa Mas? Saya Kartiwo Pak dari Bandung Barat. Tuh Bandung. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Kartiwo dari Bandung Barat. Ya. Dari komunitas seni Sarapak Padepokan Seni Sarampak gitu Pak. Yang di dalamnya ada rampak kendang, terus latihan tari jaipong, pokoknya segala musik tradisional Jawa Barat gitu Pak. Bandung budaya yang khususnya yang di Bandung Barat seperti wayang golek, jaipongan gitu Pak. Jaipong ini yang anu ya, yang sudah mendunia. Ya.
Jadi kalau keseharian saya ya silakan. pengrajin wayang golek. Oh gitu. Keseharian saya. Iya. Ya lumayan lah sekarang lagi nggak jalan gitu. Waktu COVID ini jadi galeri-galeri tutup, tempat wisata-wisata tutup gitu. Jadi total aja gitu Pak, nggak jalan, nggak berjalan gitu. Sampai sekarang ya masih ya? Masih sampai sekarang Pak. Itu biasa kalau normal produksinya sampai berapa banyak, Pak? Kalau normal ya cukuplah 10 jutaan sebulan gitu untuk kebutuhan sehari-hari buat apa-apa gitu. Rame berarti ya pesanannya dari seluruh Indonesia atau dari luar negeri juga? Baru Indonesia Pak, belum luar negeri. Ya, ya. Terus mau tanya, kalau kedepannya kan Sarampak sudah berakta notaris gitu ya, udah legal. Ya. Terus gimana kalau wayang golek diikut setrakan kerajinannya di dalamnya gimana? Itu Pak bisa nggak Pak? Sarampak ini bidangnya apa? Yang sudah masuk di Kemenkumhamnya atau di lembaganya Ya, itu bergerak di bidang apa? Seni budaya dan kerajinan-kerajinan seperti wayang golek, terus dimasukin di dalam ADART-nya ada sih Pak itu. Ya, di akta pendirian itu Pak, yang penting. Jadi di akta pendiriannya ada tertulis nggak itu bidang-bidangnya? Ada ya? Ya boleh dimasukkan aja, nggak apa-apa. Masukkan ya. Jadi supaya kerajinan-kerajinan supaya bisa mencakup bukan di dalam negeri tapi harus di luar negeri gitu Pak. Jadi bisa berbisnis sama sektor-sektor asing atau gimana gitu lah. Kita baca begitu Pak. Dimasukkan di dalam akta notarisnya. Ya, yang penting ketika mendirikan sebuah lembaga itu kan intinya di akte pendirian. Nah, di akte pendirian masukkan aja semua bidang seni yang mungkin akan dilaksanakan atau yang mungkin akan berkembang. Itu dimasukkan saja, Pak. Jadi ketika teman-teman mau perizinan dan lain sebagainya, lah di akte saya ada gitu kan. Itu aman saja, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Oke, kebetulan kakek saya, ya, gimana? Ya, siapa? Silakan Pak, duluan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada kendalanya cuman? Ini aja Pak, sorry Pak, ini kayaknya terhambat sinyal ini. Kami tidak bisa mendengar. Gitu, soalnya saya bisa dialihkan ke yang lain Pak. Seperti Pak Soeharno, soalnya saya baru pemula baru didirikan sanggar saja. Kayaknya terkendala sinyal Pak, jadi suaranya putus. Ya ada, tapi terputus Pak, jadi agak tidak tersampaikan tadi. Mungkin videonya mungkin bisa dimatikan dulu. Atau ini sudah hilang ya? Videonya mungkin dimatikan dulu ketika bicara, mungkin sinyalnya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Jadi minta solusi aja Pak, gimana gitu. Soalnya sanggar saya nggak punya penghasilan seperti Pak Soeharno. Jadi Pak Soeharno kan Pak Soeharno itu apa? Masih gratis juga, masih susah gitu mau ngajar seni budaya gitu. Jadi paling sambil fokus-fokus kerja wayang golek, meminta solusi aja gimana langkah saya berikutnya gitu Pak. Siap. Nanti ada di diskusi kita Pak. Ya, Oke. Terima kasih Pak siapa tadi namanya? Pak Artiwa ya. Baik, sebenarnya saya dari kakek saya, kalau dari nenek saya kan Bantul, dari kakek saya itu dari Bandung, Pak. Kakek saya tinggal di Jalan Laswi. Jalan Laswi itu Bandung Kota ya, dekat dengan Gatot Subroto di
Karena keluarga besar saya keluarga Pindad Bandung, Pak. Jadi perindustrian Angkatan Darat di Bandung. Jadi saya ngomong Sunda juga mengerti gitu kan, cuman ngomongnya kagok karena saya lama di Malang, jadi Jawanya yang kental. Tapi kalau orang Sunda bicara-bicara saya tahu lah, kalau diomongin saya tahu lah, ngerti ya. Ke Bu Weli ya, Sanggar Permatahati. Dari mana Bu? Tinggalnya di mana Bu? Dinyalakan dulu Bu speakernya. Silakan Bu Wel. Pak Nopi juga selamat datang Pak Nopi. Aduh, Silakan Bu. kami barengan. Ya. Bu Weli yang menjahit nih Pak Lukman. Oke. Menjahit juga. Menjahit pakaian tari juga. Kuliner ya juga. Kuliner banyak. rendang. Iya, iya. Rendang. Speakernya termute. Speakernya termute tadi, Bu. Nggak dengar nih. Iya. Termute ya. Udah. Oke. Berarti produknya ada rendang ya? Udah Ya. dikirim kemana aja, Bu, rendangnya, Bu? Paling jauh ke Jepang tahun 2017 dulu. Itu orangnya datang atau permintaan dari sana? Atau hanya sebagai oleh-oleh atau gimana ceritanya? Nah, ini sinyal lagi nih, Pak. Sinyal lagi nih, Pak Arno ini. Ini nggak bisa. Oke, Bu Weli, cari sinyal dulu yang baik. Terima Bisa kasih. dialihkan ke yang lain dulu kalau gitu. Iya, iya. Berikutnya Pak Novi ya, Pak Novi. Pak Novi Ya, itu makasih Pak Lukman. ya? Sama dengan Ya, Bu- saya suami Bu Wel. Oh iya, ini Ya. satu paket nih. Satu Silakan, paket Pak. ya. Bidangnya apa, Pak? Selamat Bidang malam Pak seni. Lukman ya. Selamat malam. Ya, kita kebetulan karena sama ya, pada prinsipnya mungkin tidak berapa jauh lah. Kita memang produk kita sama dengan Bu Wel. Ya, walaupun saya sendiri sebenarnya bukan orang tari sebenarnya. Bu Wel yang orang tari gitu kan. Siap. Dunia saya di musik sama aktor lah gitu kan. Nah, tapi karena memang udah sama-sama seniman ya, kita ikut juga lah gitu kan. Ya. Jadi pada prinsipnya nggak ada masalah lah gitu kan. Baik dunia tari maupun dunia musik maupun dunia aktris sama aktor, menurut saya itu tidak ada masalah. Ya. Kalau persoalan kita di sini, saya pikir hampir sama dengan daerah-daerah lain. Ya. Daerah-daerah lain kan pada umumnya terkena COVID semua. Kita pun pasti juga seperti itu. Gitu kan. Nah, makanya saya berulang kali bilang ke Pak Sofyan, saya tuh salut sama beliau. Ya. Walaupun dengan kondisi yang begitu apa, Pak Sofyan tetap getol mengurus JBN kita ini luar biasa menurut saya gitu kan. Nah, kita aja mungkin memang nggak sehebat Pak Sofyan kalau soal ini. Dedikasi beliau terhadap JBN luar biasa gitu kan. Nah, makanya kita juga berharap moga-moga dengan kegigihan Pak Sofyan ini semua anggota JBN itu menjadi ikut termotivasi lah untuk seperti itu gitu kan. Amin. Bagaimana kita membesarkan JBN kita ini. Saya di JBN kan hanya Dewan Pengawas. Jadi ya sedikit negur-negur Pak Sofyan lah kalau ada salah. Harus Pak, harus Pak. Siap. Kalau harus ada ditegur. salah baru saya tegur. Tapi kalau nggak ada salah saya malah gembira-gembira aja. Saya nikmati aja gitu kan. Harus jadi itu, sama Pak. lah Pak Lukman. Kalau Siap. prinsipnya kalau soal kesulitan sekarang mungkin saya pikir sama aja kok. Semua sanggar, semua pelaku seni budaya mungkin sama aja. Bagi saya yang juga di Taman Budaya Padang tuh sering juga bermain di sana karena juga ikut berpuisi ria segala macam ya. Sekarang nggak ada.
Ada juga sih, Oh, ada ada masih. juga. Ada, kalau yang sekedar berpuisinya ada. Kita tiap Kamis malam itu ada nama acaranya Padang Kata-Kata. Padang Kata-Kata ini menampilkan sejumlah tokoh untuk ada macam-macam. Ada yang sekedar wawancara karena dia ketokohan dalam bidang seni budaya. Ada juga yang membacakan puisi malam itu. Ya, ya. Nah, karena dunia saya juga di sana, ya saya kadang-kadang ikut juga di sana gitu kan, walaupun tidak sering gitu. Siap, siap. Terima Itu kasih aja Pak mungkin Pak Lumas, Novi. saya pikir Siap, cerita siap. kita berbagi cerita mungkin ya. Iya, iya betul Pak. Nah, Jadi seperti gini teman-teman, ini saya panggil teman-teman ya, meskipun Nggak banyak yang apa-apa, nggak apa-apa. lebih senior ya, supaya kita sama-sama lah ya. Iya, iya. Karena saya senang sekali ini ketemu dari Padang, dari Ya. Banyuwangi, dari Kutai, kemudian dari Aceh, gitu kan. Aceh. Senang Ya, ya. Saya panggil teman-teman aja supaya Nggak ada masalah, teman-teman, nggak ada masalah. ya saudara-saudara yang senior itu jadi lebih mudah. Senior itu jangan disebut-sebut Pak Lukman. Iya, ada singkatannya. Senior itu senang istri orang loh. Ada singkatannya soalnya. Ada. Jangan sebut-sebut senior. Kumel ada ini. Ada istri di belakang. Baik, baik. Saya Oke, tidak akan lanjut, Pak. sebut lebih sepuh gitu ya. Itu akan menjadi lebih mudah kalau kita panggil teman-teman, meskipun Ya, silakan. lebih mudah 3 hari gitu ya. Silakan. Lebih mudah 3 hari. Jadi teman-teman, kita harus menyadari dulu dengan kondisi yang ada sebagai seorang manusia. Ya, ini ngecas saja sih. Kita sadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini kan selalu berhubungan dengan masalah. Ya. Jadi kita sadari dulu masalah itu sebagai kalau di manajemen itu masalah itu sebagai gunung emas sebenarnya. Jadi kita memandangnya jadi positif. Berarti kalau ada masalah, oh ada gunung emas. Gunung emas. Nah, gunung emas itu berarti ada peluang untuk ada rezeki di situ. Kalau kami di LBH itu kan kalau ada masalah ada peluang gitu ya. Jadi kalau di LBH saya ajari cari masalah gitu ya. Kalau ingin dapat rezeki cari masalah, karena di Indonesia ini kan gudangnya masalah. Nah, kalau kita selesaikan masalah berarti kita dapat rezeki. Jadi jangan alergi terhadap masalah. Itu kalau saya di LBH saya gitu. Itu sih enak. Kalau di LBH kan Pak Lukmannya ya yang mencari masalah gitu kan. Biar ada rezeki gitu kan. Aku nggak punya uang, Pak. Ya sudah, kamu serempet aja sepeda motormu ke sepeda motor orang, nanti timbul masalah kan gitu. Itu kalau di LBH itu, Pak, jangan dicontoh. Gitu ya. Jangan dicontoh. Nah, sekarang bagaimana kalau di bekerja seni dan lain sebagainya, nanti kita akan bicara dulu. Tapi kita sadari dulu bahwa kondisi kita ini kita tidak sendiri. Seluruh dunia mengalami. Jadi ketika ada masalah, berarti kita masih punya harapan. Wong ceritanya itu nggak ada yang ceritanya manusia itu kalah gitu ya. Dari sejarah-sejarah kalau kita baca, nah kebetulan ada yang suka sejarah kan Pak Amandio itu. Kita buka sejarah masa lampau. Manusia itu ketika ada masalah, ujungnya itu kan bisa mengatasi gitu ya. Nggak ada yang kalah gitu kan. Nah makanya kita optimis setiap ada masalah, itu cuma sesaat. Gitu ya. Sesaatnya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu namanya sesaat. Itu sih nggak sesaat, Pak. Pasti berakhir kan gitu. Pasti berakhir, Pak. Kalau udah 3 tahun, insya Allah ini pandemi berakhir. Iya, kan berubah sekarang sudah nggak pandemi. Sekarang ini sudah nggak pandemi, Pak. Tapi sudah menjadi endemi. Jadi cara menanganinya berbeda. Kalau pandemi itu ya kita suruh waspada dan sebagainya. Kalau sudah endemi, ya kita sudah berdampingan hidup. Kayak kita dulu kasusnya malaria itu ya sampai sekarang kan masih ada kasusnya, tapi kan bisa diobati gitu kan. Atau AIDS gitu kan, penyakit AIDS. Nah, itu kan dulu ditakuti, atau wabah apa namanya yang kesehatan tuh wabah yang misalkan virus MERS gitu kan, yang dihirup kemudian kita batuk kan, itu wabah gitu kan. Sekarang sudah berdampingan kita kan. Nah makanya
Sekarang kita hadapi saja masalah, kemudian cara penyelesaiannya gimana? Karena sekarang dunia perubahannya luar biasa ya. Perubahannya dunia ini luar biasa karena sudah era digital ya, era digital. Industri 4.0 katanya. Sekarang udah 5.0 sebenarnya. Nah, kalau kita nggak mengikuti perubahan seperti itu, maka kita seperti zamannya prasejarah, kita jadi dinosaurus yang punah gitu ya. Budaya juga begitu. Budaya itu gimana caranya tetap mempertahankan, tetapi tetap juga supaya tidak punah. Nah, tentunya seperti yang dibilang Pak Amandio tadi, ya, kita harus juga berpikir kreatif. Kreatif dan inovatif itu sekarang sudah lewat juga tuh. Loh, saya itu sudah kreatif, Pak, sudah membuat ini. Sudah juga ngeling dengan stakeholder, dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi kok tetap belum berubah gitu ya. Ternyata kreativitas dan inovasi ternyata sekarang juga belum cukup menghadapi perubahan yang begitu dinamis. Ada satu kata yang nanti teman-teman bisa pahami, yaitu masalah disrupsi. Disrupsi, nanti istilahnya disrupsi ya. Itu perkembangan yang ekstrim, ya, tidak hanya kreatif dan inovasi, tapi perkembangan loncatan yang jauh ke depan. Yang itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang punya visi jauh ke depan dan kebanyakan sekarang dilakukan oleh milenial. Seperti contohnya Pak Mas Nadiem Makarim misalkan, sekarang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau ini berpikirnya adalah disrupsi. Jadi apa yang tidak dipikirkan orang, dia pikirkan. Apa yang orang berpikir ke arah A, dia berpikir sebaliknya. Nah, itu disrupsi. Nah, apakah di seni budaya bisa nggak berpikir seperti itu, gitu kan? Tetap budayanya tetap dipertahankan, tetapi cara mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat itu dirubah. Nah, itu disrupsi. Nah, itu perlu pemikiran dan pendalaman, gitu kan? Jadi disusun dulu kekuatan kita apa, ya, kemudian bagaimana kita bisa mensosialisasikan budaya ini dengan lebih ekstrim, tidak hanya kreatif dan inovasi, tapi disrupsi, loncatan. Di perusahaan juga begitu. Sekarang kalau kita lihat perusahaan itu loncatannya gila-gila gitu ya. Jadi kalau misalkan jual mobil kalau Toyota itu kan ada dealernya gitu ya. Banyak di setiap kota. Tetapi sekarang orang beli mobil itu pesan lewat HP aja. Ya. Beli mobil itu pesan lewat HP. Saya pingin warnanya putih. Jadi nggak perlu sales. Harganya pasti lebih murah. Nggak perlu datang ke distributor atau dealer, kemudian mengisi form dan lain sebagainya. Itu administrasi banget gitu loh. Kemudian biaya, kan, terus nunggu lama. Sekarang tinggal pesan lewat HP. Itu belum masuk di Indonesia. Itu yang dilakukan di Amerika dengan produsennya namanya Tesla. Tesla ini sudah menggeser Toyota ya. Valuable-nya, nilai marketnya dia tinggi banget kalau Tesla ini. Kalau dijual Toyota nggak ada apa-apanya itu. Kalah harganya, meskipun dia baru perusahaan baru gitu ya. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan baru yang menggeser. Nah, teman-teman sebagai perusahaan lama yang sudah besar, kadang-kadang lupa untuk melakukan yang namanya disrupsi. Nah, itu tema hari ini, itu tentang bagaimana kita melakukan yang namanya disrupsi. Perubahan besar-besaran, tapi juga tidak meninggalkan esensi atau DNA dari budaya kita. Nah, itu. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Jadi kenapa kok kita stagnan dan sebagainya, karena kita hanya berpikir kreatif dan inovatif. Belum berpikir yang disrupsi. Nah, contohnya tadi kalau di perusahaan ya seperti itu ya. Kalau pesen mau beli mobil itu harus datang ke dealer,
ngisi-ngisi form dan sebagainya itu kan SOP banget. Terus kemudian di situ ada sales, ada itu dipangkas semua sudah nggak ada. Habis ini bank itu sudah nggak punya pegawai teller, itu sudah nggak ada. Sekarang sudah pakai digital payment gitu ya. Sekarang saya buka rekening kan tinggal buka di HP, KTP, kirim fotonya, kemudian sudah jadi bikin rekening, sudah selesai. Nggak perlu datang ke. Nah, apakah budaya bisa seperti itu dengan digital ya? Nah, nanti kita akan berdiskusi panjang lebar, cuma tidak hari ini ya. Kita hanya berkenalan aja ini Pak Sopyan. Jadi waktu kita ini hanya pendalaman untuk kenal-kenalan aja dulu. Siap, siap. Ya, dari mungkin kita bisa berdiskusi sambil ngopi-ngopi ini ya. Sudah disiapkan kopinya, Pak? Kopinya di rumahnya masing-masing maksudnya. Iya, iya. Iya, terima kasih nih paparannya yang singkat dari Pak Haji Lukman. Mungkin sudah banyak memberikan sedikit menambah wawasan kita ya kan, tentang bagaimana pengembangan bisnis. Walaupun belum disinggung Pak ya tentang apa sih itu mikromentor, mungkin untuk akan datang mungkin Pak ya, kalau ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan pesertanya lebih banyak lagi. Ini Pak Weli sama Bu Wel tadi, Pak Nopi sama Bu Wel kok keluar ya, mungkin pengaruh signal ya? Iya, kelihatannya. Ya mungkin ada yang mau ditanya-tanya tadi Mbak Petriana tadi kayaknya belum banyak dikupas nih tentang tenun nih tadi. Oh iya, produk. Mbak Ana tadi. Boleh Ya, silakan Bu, Mbak Ana. ada yang mau tanya. Bicara. Silakan ya. Mbak Ana mungkin masih monitor Mbak. Ada yang mungkin mau ditanyakan Mbak Ana, silakan Mbak. Atau mau diceritakan berbagi tentang tenun gayo. Koreografer nih ya Mbak Ana ya? Koreografer merangkap. Merangkap. Silakan Mbak Ana. Kebenaran kemarin tuh Pak Lukman saya dengan Amandio mengangkat tenun. Tenun itu sudah punah berapa puluh tahun yang lalu. Kemudian kita angkat kembali. Alhamdulillah sudah sekitar 80% sudah berhasil kita angkat. Cuman sekarang kita untuk produksi tenun itu yang agak menghambat sedikit produksi tenunnya, karena kan kita melatih beberapa orang penenun, kemudian kita berikan alat tenun itu untuk 9 orang penenun, kita berikan alat tenun itu. Nah mungkin sekarang belum berkembangnya itu karena mereka belum tahu harga tenun itu berapa. Mereka belum ada menjual, produksinya itu belum ada menjual alat tenun itu. Jadi kita juga mau kita suruh mereka produksi, kita membeli bahan, membeli hasil tenun mereka itu. Nah itu dia. Mungkin dananya itu kan lumayan gede gitu, sedangkan kita keterbatasan dana itu aja sih permasalahannya yang sekarang ada ini. Bantuan dari lembaga atau pemerintah? Kemarin tuh kita bareng sama Pak Sofyan, makanya dalam grup ini dapat bantuan. Nah bantuan itu di penelitian terus di workshopnya hanya bantuan sampai di situ, tapi untuk kelanjutannya belum ada Mas. Oke. Jadi sementara emang mungkin tenun itu prosesnya itu agak lama ya, karena kemarin juga proses latihannya itu cuma sebentar, hanya 24 hari. Ternyata belajar menenun itu hampir 1 tahunan gitu. Jadi itu juga mungkin kendala di situnya. Tapi sekarang ini kita tetap mengontrol mereka sejauh mana mereka untuk menenun itu. Cuman dari peserta tenun itu karena produksinya itu mereka belum melihat hasilnya. Jadi semangatnya agak kurang. karena itu tadi hasilnya mereka belum
belum melihat hasilnya, belum merasakan hasil tenun itu bagaimana, belum. Mereka masih konsen dengan menjahit bajunya, mengerawang, membuat kerawang, masih situ. Ke Oh, dia tenunnya anu ya. belum. Gitu. Jadi dua kegiatan yang berbeda itu ya. Iya. Jadi kemarin tuh kita ngambil pelatih tenunnya itu dari luar Aceh, kita ngambilnya dari Kabanjahe, dari Sumatera Utara. Kebenaran sejarahnya itu ke daerah Kabanjahe itu bersangkut apa ya? Ada hubungannya dengan Kabanjahe gitu. Jadi sekarang udah ada mulai memesan, ada beberapa orang memesan alat apa kain tenun itu, cuman kita masih belum, produksinya belum begitu. Kalau motifnya sudah khas Ya, kita dari ngambil inovasi tenun Gayo. kerawang Gayo, ada Oh ya. inovasi, motifnya udah khas. Itu dari literatur ya dasarnya ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau masalah pendanaan itu sebenarnya bisa diatasi dengan sinergi dan kolaborasi. Jadi intinya gini, dalam bisnis era sekarang ini, apalagi pandemi, itu dituntut adanya sinergi dan kolaborasi. Jadi semua stakeholder di daerah itu harus duduk bareng, ngobrol, ya, kemudian kesulitannya dibicarakan. Nah, teman-teman ada satu teknik mungkin lain pertemuan ya. Saya akan ajarkan sebuah teknik ini khusus untuk teman-teman di grup ini, itu extreme negotiation. Jadi bagaimana sih bisa bernegosiasi yang win, selalu menang gitu kan negosiasi. Nanti saya sharekan, karena saya basicnya ada di NLP, Neuro Linguistic Programming, jadi membaca pikiran manusia gitu kan, NLP. Kemudian ada di sertifikat hipnosis. Jadi kalau lama-lama dengan saya nanti hati-hati ya, kalau saya lihat matanya nanti bisa terhipnosis ya. Enggak Saya ya? pakai kacamata hitam. Oh iya. Enggak. Sebenarnya hipnosis itu dengan mata terbuka. Dengan kata-kata saja kita bisa mempengaruhi orang ya. Dengan gerakan apalagi secara offline, kalau ketemu orang itu kita bisa mengendalikan. Tetapi kalau di hipnosis yang saya ajarkan itu berdasarkan niat baik. Jadi ada niatnya harus baik dan tulus ya. Kalau yang di biasa ketemu ada, kalau di Jawa itu gendam itu ya, digendam itu ya, nah, itu niatnya nggak baik itu ya. Itu sementara itu, nanti nggak baik, nggak lama, nggak bertahan lama. Nah, teman-teman harus duduk bareng. Ya, misalkan di sana ada perwakilan Bank Indonesia kan, Mbak Ana ya? Adanya bukan di kabupaten saya, di luar kabupaten saya, Mas, di Ya. Losmawe. Dari sini ke sana sekitar 3 atau 4 jam. Iya, iya. Jadi Bank Indonesia saat ini konsen di bidang syariah, ya. Jadi ada bisnis yang bersyariah, kemudian pariwisata, kerajinan juga termasuk fashion, kemudian kuliner ini sudah sedikit ya, jadi sudah berkurang. Jadi ini juplaknya dari pusat ya. Jadi BI itu fokus ke situ. Nah, teman-teman dari pekerja seni atau budayawan ini bisa menghubungi BI setempat untuk membicarakan, kalau misalkan yang hubungannya saat ini di BI perwakilan Kaltim itu konsennya ke syariah, kemudian pariwisata, kerajinan yang tentunya ada muatan-muatan lokal. Nah, itu penting juga. Nah, yang berhubungan dengan kerajinan Mbak Ana tadi, tenun ya, itu termasuk juga kalau di perwakilan Kalimantan ini lagi dicari itu. Dan kita sekarang lagi bikin akademi ekspor ya, jadi sekolah ekspor. Nanti produk-produk teman ini akan dikurasi, kemudian dilatih untuk kemasan dan dihubungkan juga dengan konsulat jenderal
di luar negeri. Ini sudah 2 angkatan kalau di Kalimantan Timur. Jadi teman-teman silahkan untuk bersinergi dan berkolaborasi, membuka diri sebenarnya itu ya. Jadi pejabat berwenang ataupun BI misalkan, itu kadang-kadang nggak tahu informasi kalau kita tidak muncul gitu kan. Nah tentunya bagaimana cara kita itu muncul terus didengar gitu ya. Nah, itu ada tekniknya itu. Jadi tiba-tiba saya muncul, nah kamu siapa gitu kan. Ya ditolak gitu kan. Nah itu ada teknik-tekniknya untuk supaya kita masuk, ngobrol, ya kemudian bisa mengusulkan sesuatu. Nah itu tekniknya kalau di NLP itu namanya teknik membangun building rapport. Ya. Kemudian patching dulu, menyamakan frekuensi, baru juga bisa ngelit gitu kan. Nah itu banyak sih materi-materi, kalau di UKM kita ada 12 kali pertemuan itu ya. Kalau di Mikromentor malah nggak disinggung, karena Mikromentor ini programnya Kementerian Koperasi dan UMKM, ini lebih ke arah digitalisasi. Karena semua masyarakat kita ini kan sekarang pasti berhubungan dengan yang namanya teknologi digital. Anak-anak aja sudah canggih-canggih itu ya untuk menjalankan teknologi digital di smartphone ya. Nah kalau di Mikromentor lebih ke digital. Nah kalau di BI Mini University lebih ke arah pendampingan usaha masing-masing. Nah begitu ya teman-teman. Mungkin ini sampai jam 10 ya. Ini sudah jam 10 kalau di tempat kami ya. Jam 10 kurang 20 ya. Kalau di tempat teman-teman kan masih mau jam 9 ini ya. Ya betul Pak, hampir jam 9 ini. Ya, silakan dilanjut Pak Moderator. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Sampai jam 10 aja kita Pak, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Baik. Ya, pada intinya malam ini kita hanya sekedar bertatap muka ya, saling silaturahim, karena tidak lama tidak saling ketemu nih ya dengan rekan-rekan dari anggota JBN dari daerah-daerah. Terima kasih kepada Pak Lukman. Saya mungkin ingin menceritakan sedikit juga nih. Kalau yang lain-lain sudah berbagi cerita, tetapi saya iya lupa saya. Silakan Pak. Ya nggak enak ya kalau kita nggak menceritakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dio, mungkin satu pemikiran dengan saya Pak. Bagaimana tadi kan saya sedikit menyinggung bagaimana saya ngelihat sendiri pelaku-pelaku budaya yang ada di Kutai ini Pak ya. Kalau mereka selamanya menggantungkan diri harapan dari kegiatan kebudayaan yang saya katakan sebagai PSK tadi, pekerja seni komersial ya, waktu dipanggil baru dapat penghasilan. Tapi ketika apalagi musim-musim pandemi ini kan nggak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi mereka berharap dari mana? Saya melihat sendiri. Dan juga kita jangan selalu terpaku dengan namanya bantuan, sedikit-sedikit bantuan kan itu kan sifatnya stimulus saja. Bagaimana kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif lagi, itu yang mau kita pecahkan sama-sama. Nah, apakah kegiatan kebudayaan ini akan berpengaruh dengan UKM? Kebetulan saya di kampung saya di Jembayan ini kan selaku penggerak UKM melalui bidang koperasi. Kebetulan saya salah satu pengurus di koperasi juga Pak. Saya ada membentuk koperasi ini dari tahun 2014. Saya bangun koperasi itu awalnya dari anggota-anggota kelompok tani, dari petani-petani saya rangkul. Saya lihat mereka kesulitan soal pemasaran, kemudian kadang-kadang kegiatan itu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan usaha pertambangan, terganggu lahannya. Nah, itulah sejarahnya terbentuk koperasi itu mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 2013 ada namanya kelompok tani namanya Bina Rahayu namanya. Ini yang sekarang menjadi nama koperasi kami. Kenapa kami namakan koperasi Jasa Bina Rahayu?
karena dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh petani, mulai dari sisi pemasarannya, kemudian dari kesulitan untuk pengadaan pupuk, obat-obatan, itu yang menjadi pemikiran saya. Sementara dari pemerintah kita sendiri, pemerintah setempat ini kayaknya kurang perhatian terhadap keadaan seperti itu, ya kan. Akhirnya saya rangkullah teman-teman. Pada waktu itu terjadi ada sedikit permasalahan dengan perusahaan tambang karena lahan pertanian mereka kena limbah, dan sekitar 100 hektar kalau nggak salah. Jadi kena limbah perusahaan, saya bantulah teman-teman waktu itu bagaimana memperjuangkan agar mereka mendapatkan kompensasi dari pihak perusahaan. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup panjang, sekitar berapa bulan itu akhirnya terpenuhi. Mereka mendapatkan kalau tidak salah waktu itu kompensasi sekitar 200 juta. Jadi kalau 200 juta kalau dibagi-bagi dengan sekian banyaknya anggota kelompok itu kan tidak jadi apa-apa. Saya berinisiatif bagaimana kita membangun koperasi. Akhirnya ya namanya mereka kan secara pendidikan mungkin tentang koperasi ini banyak yang kurang mengerti, kurang paham. Akhirnya ya sekedar ikut gitu aja. Nah, disitulah permasalahan yang koperasi saya hadapi saat ini, karena dari sisi manajemen, karena orang-orang yang bergabung di dalamnya selaku anggota ini orang yang tidak mengerti tentang bagaimana mengelola koperasi, apa yang harus dilakukan, ya kan. Pengurusnya berapa orang, Pak? Anggota. Pengurusnya ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang. Kebetulan saya selaku ketua untuk sekarang. Berapa periode yang lalu saya selaku sekretaris. Tapi sekarang posisi saya di ketua juga merangkap semuanya, ya juga bendahara, membuat laporan, ya juga menyelenggarakan rapat, ya itulah. Jadi saya berharap di koperasi inilah nanti yang bisa ikut menggerakkan UKM yang ada. Kalau BUMDes ada nggak di situ, Pak? Ada, Pak, nggak berjalan. Nggak berjalan. BUMDes, ya itu disitulah permasalahan di Kaltim ini. Saya rasa ini harus menjadi perhatian kita sama-sama. Yang mudah-mudahan. Saya ada mau cerita ini, Pak, untuk daerah Kutai Kartanegara. Kebetulan saya sudah masuk di studi kemitraan kewirausahaan SKK ya, SKK bukan SKK Migas tapi SKK Unikarta. Saya baru masuk ini, kemudian ya di mana itu, di Facebook saya ya. Nah itu saya sudah masuk dan saya punya program ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Saya akan gandeng CSR, Pak. Dari CSR perusahaan. Kalau di daerah Jembayan perusahaannya ada berapa, Pak? Banyak, Pak. Tambang. Yang besar apa, Pak? Gitu, Pak? Yang paling besar PT MHU itu, yang sekarang mungkin lahannya. PT MHU ada, kemudian ada PT ABP, ada PT apa lagi dulu, PPA, ada beberapa tambang sih, Pak, mungkin ada 6 kalau nggak salah perusahaan tambang keliling. Kemudian ada perusahaan sawit perkebunan juga. Nah, selama ini kan nggak dapat. Ya, selama ini kan hanya bantuan CSR-nya itu kan kurang berdampak gitu kan. Makanya kurang tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran juga. Nah, makanya kalau tambang tadi sudah nggak ada, orang-orang nggak bisa kerja di situ, nanti pasti terjadi kegoncangan ekonomi lagi itu. Nah, makanya sudah mulai ya. Nah, makanya mumpung belum. Nah, kami ini dari pendidikan, kemudian nanti ada CSR sama nanti ada pihak pemerintah, itu mau bikin yang namanya CEO School. Maksudnya sekolah untuk pemimpin perusahaan gitu, CEO. Tapi CEO-nya CEO di desa. Makanya saya mau gandeng BUMDes-nya sih. Cuman BUMDes-nya kan nggak aktif ya. Ya nggak apa-apa. Cuma manajemennya nama BUMDes di sini tuh cuma. Ya, tapi kan harus dilatih. Nah, harus dilatih sebagai seorang CEO sebuah perusahaan yang profesional gitu kan. Nah, kami yang di bidang pelatihannya. Nanti dari CSR itu membiayai untuk pelatihannya dan juga membiayai potensi desa itu apa yang mau dikelola, gitu kan. Nah sekarang sudah di mapping kan
potensinya di Jembayan, Bapak di Jembayan Induk ya? Ini induk betul. Nah, di Jembayan Induk potensinya apa? Ikan, perikanan, pertanian atau apa? Nah, itu nanti itulah sumber yang diupayakan untuk jadi sumber perekonomian di desa. Nah, tapi kan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang seperti CEO perusahaan umumnya gitu kan. Selama ini kan enggak, pokoknya tunjuk-tunjuk gitu kan, enggak dilatih, enggak di. Nah, kami bikin CEO-nya dulu, nanti kita tetap dampingi sampai dia berputar tuh ekonominya di. Nah, nanti kita juga bantu untuk marketingnya, Pak. Jadi hilirnya kita siapkan marketingnya, hulunya CEO tadi itu untuk mendampingi desa. Nah, ini mungkin nggak bisa berjalan cepat ya, tapi 1 tahun inilah. Artinya Kemudian kita sudah ada MOU. Dalam arti Pak untuk nanti misalnya di BUMDes ya, untuk manajernya itu nggak harus orang dari orang setempat ya kan? Tidak, kita akan buka secara terbuka gitu kan. Nanti ada namanya seleksi dalam pelatihan itu, misalkan seminggu nih kita ada pelatihan dan itu di skor ini bisa ngerjakan tugas nggak ini sampai yang paling tinggi skornya yaitu calon terkuat. Jadi berdasarkan pemilihan. Jadi fit and proper test. Maksud itu calon-calon itu dari warga setempat, dari warga nanti setempat atau gimana? Kita prioritaskan pengumumannya di daerah setempat dulu, ya. Tapi boleh juga dari orang lain juga boleh. Dari mahasiswa kami juga bisa juga ikut di situ. Kalau dia mumpuni, ya dia bisa memimpin di situ sebagai CEO ya. Apakah dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat? Nah itu salah satunya. Nah, Bapak pasti menang poin itu. Ya bagaimana Anda bisa berkomunikasi nggak dengan masyarakat? Anda bisa nggak ngatur rembuk desa? Anda bisa nggak memimpin sebuah proyek? Nah, itu kan penilaiannya di situ. Nah, kalau Pak Sofyan, nanti operasional dibiayai oleh CSR, Pak. Gaji, Pak. Dapat gaji itu. Jadi sayang sekali Pak, CSR di perusahaan itu kan waktu pertama awalnya berdiri itu kan sudah dijanjikan Pak, CSR sekian. Cuma ini sudah beberapa perusahaan yang kabur Pak. Yang kabur ini tinggal cerita aja. CSR itu tinggal sekian utang kayak gitu. Dia tidak terkelola dengan baik. Ya, dan juga pengawasannya Pak. Kadang-kadang teman-teman ini kan bikin perusahaan apa yang namanya, cuman untuk ngeruk CSR-nya, tapi tidak disampaikan kepada masyarakat. Kan di Luakulu kan terkenal tuh ada yang untuk apa itu namanya, kesejahteraan masyarakat itu. Ya. Itu kan udah nggak jalan. Forum pemerhati masyarakat. FPM apa? EPMLK, Forum Pemerhati Masyarakat Luakulu. Nah, itu kan ada kan, tapi kan nggak jalan kan? Sudah ya, alasannya jalan macam-macam karena ada kepentingan politik di situ. Udah jalan, udah banyak nikmati, sudah enak, sudah masyarakat tinggal ini aja. Ya. Baik, itu aja mungkin Pak. Ini sudah jam 10, mungkin bisa di. Terima kasih kalau teman-teman ini sudah hadir. Kemudian kita berdiskusi. Pak Amandio, terima kasih. Pak Novi, Bu Ana, terima kasih. Saya mendapatkan masukan-masukan yang banyak tentang pekerja seni ataupun budayawan ini ya. Saya sebut budayawan aja deh. Budayawan ini yang ini akan mewariskan ke generasi berikutnya ya. Teman-teman ini harus tetap survive, kemudian tetap mengajar, tetap juga harus banyak berbagi dengan masyarakat. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Lukman yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, juga rekan-rekan yang lain. Katanya Pak Lukman teman-teman ya kan, teman-teman yang lain yang nggak boleh dikatakan senior, kata Pak ini tadi Pak Novi. Ini Pak Novi senang isi orang ya. Baru tahu saya singkatannya itu. Kemudian ada Pak Dio atau Aman Dio, lalu ada Mbak Ana Kobat, tadi juga ada Pak Suharno, ada Pak Kartiwa dari Jawa Barat.
Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk beliau yang telah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk waktu yang akan datang, dan mungkin pesertanya akan lebih banyak. Nanti minta dibantu disampaikan aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus DJBN kepada anggota-anggota yang lain. Ini belum masuk mikromentor loh, Pak. Iya, malam ini kita mungkin akan kita bagikan kepada yang lain, nanti belum nonton, mudah-mudahan jadi akan tertarik dengan melihat kegiatan kita malam ini. Mungkin bisa kita lewat Pak Lukman aja, nanti di-share lewat beliau, ada channel sendiri, channel YouTube ya, mungkin. Nanti saya bagikan. Nah, sebenarnya intinya yang mau kita bicarakan malam ini tentang mikromentor sih sebetulnya. Mikromentor itu bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan modernisasi, kan, zaman digitalisasi UKM. Itu yang ingin ditawarkan mikromentor. Cuma di dalam mikromentor ini sendiri ada dari edu UKM ya, dari koperasi Ya, dari koperasi dan UKM itu. Saya sudah membuka di situ, ternyata memang banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan di situ, termasuk manajemen keuangan di situ, bagaimana kegiatan pemasarannya. Tinggal milih, kita banyak di situ saya buka di dalam program mikromentor juga. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan pengurus tentang badan hukum kita kan sudah jadi nih, legalitas kita sudah ada akta notaris, sudah SK Kemenkumham, tinggal bagaimana kita melakukan langkah-langkah ke depan. Saya berharap masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama sesepuh saya, nggak bisa dikatakan senior lagi ya, sesepuh saya, ada pernah saya trauma yang menyebut senior. Pak Nopi, kemudian Pak Dio, ini saya nih betul-betul sekali lagi termotivasi karena beliau-beliau. Kalau saya ini ya seperti yang bapak-bapak ibu tahu sendirilah, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di saya, termasuk mungkin dari segi pendidikan, segi ekonomi juga sudah saya sampaikan Pak Nopi. Tapi ya sekali lagi semangat bapak-bapak lah yang menjadi motivasi saya. Kalau tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini nggak akan bisa berarti apa-apa untuk JBN ke depan. Dan saya sudah merencanakan nanti bagaimana kita bisa menyediakan lahan untuk kegiatan JBN di Kaltim, karena sebentar lagi kan tidak lama JBN sudah IKN akan berpindah ke Kaltim. Daerah tempat saya, Jembayan ini mungkin sudah termasuk jantungnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau perlu tahu, mungkin sekitar 60 kilo kalau nggak salah dari kampung saya itu jauhnya ke jantung ibu kota nanti yang akan diletakkan batu pertama. Dan saya sudah menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh adat yang ada di sekitar Jembayan, ada dari desa Sungai Payang, kemudian daerah desa Jonggon dan Sepaku. Mudah-mudahan mereka nanti berkenan bergabung bersama kita dan bisa menyediakan lahan sebagai salah satu aset daripada JBN. Nah, jadi mungkin itu aja bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada yang ya, sedikit ingin menyampaikan apa, mungkin pesan Pak. Terakhir. Aja mungkin Pak. 3 menit. Ya, 3 menit silakan. Dari pengawas. Dari pengawas. Senior. Ya, kita dari dari JBN tentu saja terima kasih nih kehadiran Pak Lukman ya. Ya. Terlepas dari Pak Lukman di Kalimantan Timur, bagi kita kan secara prinsip UMKM atau apapun namanya itu kan berguna untuk semua Indonesia, seluruh Indonesia. Gitu. Ya Pak. Makanya kita tentu saja atas nama Jaringan Budaya Nasional tentu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Lukman. Dan satu lagi yang paling penting, Pak Lukman jangan bosan-bosan untuk diundang Pak Sofyan nanti. Amin. Saja pada waktu-waktu tertentu ya, Pak. akan mengadakan webinar seperti ini. Perintah sesepuh. Ya. Mohon kehadirannya nanti kalau seandainya kita ada waktu lagi untuk webinar seperti ini. Boleh. Saya pribadi tadi memang agak terlambat karena memang ada rapat di masjid, jadi mohon maaf saya. Tapi intinya seperti itu tadi. Kita gembira ada pihak-pihak seperti Pak Lukman yang mau bergabung sama kita bersama-sama di sini berbagi cerita. Mungkin saja ada di antara cerita itu yang berguna bagi kita gitu kan. Mungkin walaupun tidak seluruhnya gitu kan. Tapi sekali lagi terima kasih atas Pak Lukman. Itu aja mungkin Pak Sofyan.
Baik Pak Nopi. Waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita malam ini. Kita berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang. Akhirul kalam, kalau memang ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, teman-teman ya. Ya, sama-sama Pak Lukman. Hari Selasa ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga puasanya lancar, tunai.